Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan di awal tahun 2022 ini, saya ingin menyapa teman-teman dan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan di tahun 2022 ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia sampai saat ini menjadi subscriber YouTube saya, Andri Psikosomatik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, di awal tahun 2022 ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting dan sudah kita seringkali bicarakan, namun ingin saya tekankan kembali lagi, yaitu tentang sadar. Kalau kita melihat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, sebenarnya sadar inilah yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Karena seringkali tuh kita tuh nggak menyadari sendiri apa yang kita lakukan. Banyak orang yang suka mengatakan bahwa ketika dia mengalami masalah-masalah psikosomatik, si pasien seringkali tidak tahu kapan dia mulai stres atau kapan dia mulai mengalami gejala tersebut. Yang saya sering katakan adalah bahwa tidak ada kondisi psikosomatik yang tiba-tiba terjadi. Teman-teman tahu kalau misalnya stres itu dia nggak mungkin datang tiba-tiba ya teman-teman. Dia adalah suatu kondisi yang bertumpuk atau building up saya bilang dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari sejak masa-masa awal kehidupan kita. Kalau kita melihat di usia 0 sampai mungkin sekitaran 10 tahun, 11 tahun, kita sangat banyak bergantung pada orang lain, kepada orang tua kita, ataupun kepada pengganti orang tua kita, di mana mereka setidaknya menyediakan apa yang kita butuhkan. Di usia-usia awal remaja, sekitaran 12-an sampai 18 tahun, barulah kita menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Stres juga mulai banyak terjadi di keadaan remaja. Tidak heran banyak di antara remaja di mana perkembangan hormonalnya itu mengalami suatu perubahan yang drastis, juga terjadi perubahan dalam kondisi emosionalnya. Inilah sebenarnya awal mula banyak orang yang mengalami gejala psikosomatik di saat-saat remaja. Pada saat saya sedang di Amerika tahun 2010, waktu pertama kali saya mulai mempelajari secara mendalam psikosomatik, pasien yang di Amerika itu kebanyakan di usia-usia remaja, usia sekitar 16-18 tahun, di mana mereka sudah mulai mengalami gejala-gejala fisik yang sangat signifikan, sangat dominan, yang membuat adanya ketidaknyamanan di dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah hal yang paling harus diperhatikan sama teman-teman ketika kalau dokternya bertanya, teman-teman atau pasien, bapak ibu, itu sudah mulai bergejala itu sejak kapan sih? Teman-teman pasti ingatnya ketika saya mengalami gejala psikosomatik pertama. Misalnya ketika saya berasa perut saya nggak enak, atau lambung saya yang nggak nyaman. Tapi kalau misalnya dilihat dari secara jauh, ketika kondisinya itu misalnya berkaitan dengan situasi kehidupan, teman-teman mungkin agak sedikit lupa, kapan ya saya mengalami pertama kali hal-hal seperti ini. Nah, inilah teman-teman yang mungkin perlu diperhatikan, karena kadang-kadang kalau kita perhatikan untuk jangka panjangnya, yang paling penting sebenarnya bukan cuma mengobati gejala. Saya sudah berkali-kali bilang kepada pasien saya juga, kita nggak hanya fokus ngobatin gejala. Karena kalau ngobatin gejala, mungkin saya bisa patok sekitaran 2-3 bulan Anda bisa lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada sebelum Anda makan obat. Tapi kalau mencegah keberulangan dan supaya tidak terus-terusan seperti itu, mungkin kita perlu waktu sekitaran lama. Misalnya bisa sampai 1 tahun. Kenapa? Karena perubahan perilaku itu butuh waktu. Saya sendiri menyadari di usia sebelum 40 tahun, saya berbeda dengan sekarang, di usia 43 tahun. Di usia sebelum 40, saya masih sangat agresif, buru-buru, pengen mencapai semuanya, rasanya ya nggak sabaran, nggak ikhlas kalau misalnya nggak dapet apa yang saya inginkan gitu.
Dan di saat 40 tahun itulah secara sadar saya melihat diri saya kembali. Kalau misalnya saya terus-terusan memaksakan seperti ini, mungkin saya tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena kebahagiaannya jadi seolah-olah itu hanya dikaitkan dengan pencapaian sesuatu. Padahal saya bisa bahagia saat itu juga, saat detik ini juga, dimana saya bisa menghadirkan kebahagiaan karena sesuatu yang saya punyai. Kemarin saya sempat menghabiskan film Don't Look Up. Di akhir cerita, ketika komet itu akhirnya menabrak bumi, salah satu Dr. Randall di dalam ceritanya mulai menyadari bahwa ternyata kalau kita diam sejenak dan melihat ke dalam diri kita, mungkin kita lupa kalau selama ini tuh sebenarnya banyak sekali yang perlu kita syukuri atau perlu kita menjadikan sesuatu yang positif di dalam diri kita. Namun karena kita terlalu banyak distraksi, terlalu banyak gangguan, kemauan kitanya banyak, kesana kemari pikiran kita nggak jelas arahnya, maka terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itulah teman-teman mengapa ketika saya selesai pengobatan selama 2 bulan pertama, maka selanjutnya saya berupaya untuk mengajak pasien untuk menyadari sebenarnya apa sih problem yang menjadi dasar gejala ini. Banyak diantaranya teman-teman itu seringkali nggak sadar nih, apa sebenarnya. Kesadaran diri ini sangat penting karena bagaimanapun ketika kita menyadari apa yang terjadi dalam diri kita, bagaimana kepribadian kita itu sendiri, maka kedepannya kita akan jauh lebih mudah. Kita mungkin tidak bisa mengubah 100% sifat kita. Saya cukup sangat kompetitif orangnya. Kadang-kadang saya suka melihat juga, walaupun saya nggak terlalu mikirin gitu ya terhadap perkembangan YouTube channel saya, mau berapapun subscribersnya, tapi ketika ada teman yang baru mulai dan kemudian dia menanjak cepat, saya sempat ada kelintas gitu. Dan itu kita perlu sadari, tidak masalah. Kok dia bisa lebih cepat naiknya daripada saya ya? Waduh, saya merasa tersaingi atau tidak? Nah, kalau Anda ada perasaan tersaingi pun ya nggak masalah. Itu adalah bagian dari suatu kondisi yang normal. Jadi, kalau kita belajar terhadap kesadaran, bukan berarti kita mendenial atau menentang perasaan kita sendiri. Malahan kita menyadari perasaan itu dan berupaya untuk mencoba mencari cara, jalan supaya kita bisa melihatnya menjadi lebih netral. Saya menyadari misalnya kalau peluang di dalam YouTube ini ada, dan ketika ada teman-teman yang jauh lebih cepat, mungkin kita perlu belajar malah caranya seperti apa, tanpa perlu mengatakan hal-hal negatif terhadap dia atau berpikir negatif terhadap hal tersebut. Atau kalau kita berkaitan dengan pekerjaan kita, saya tahu misalnya pekerjaan saya ada risiko terkait dengan ketidakmampuan mendengarkan begitu banyaknya keluhan. Maka daripada itu saya membatasi pasien. Misalnya selama 20 aja sampai 22 per harinya. Teman-teman juga demikian. Kalau misalnya nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, carilah suatu kondisi setiap hari 10 menit, 15 menit, 30 menit. Kalau bisa usahakan setiap hari ya, menjadi orang yang lebih diam, lebih tenang, tanpa ada gadget, tanpa ada pemicu lainnya, nggak usah ada musik dan segala macam. Pokoknya tenangkan pikiran, seperti mengendapkan ya kopi yang kita aduk, kopi tubruk yang kita aduk, dan kita lihat bagaimana endapannya itu ataupun sari kopinya itu ada di bawah. Seperti itulah pikiran kita. Ketika kita tenangkan, kita bisa melihat lebih clear, kita bisa melihat lebih apa adanya. Itulah inti dari kesadaran. Jadi kesadaran bukannya menentang, bukannya sadar saya punya penyakit dok, bukan cuma itu, tapi sadar terhadap diri kita sendiri, sadar terhadap keadaan kita dimanapun kita berada, sadar sekarang saat ini adalah momen yang paling penting di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan di awal tahun 2022 ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.